Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau materi tentang radiasi matahari. Kita mulai ya. Nah, yang pertama itu radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Nah, energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini radiasi elektromagnetik itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada radiasi yang terlihat oleh mata, namanya visible radiation, cahaya. Terus yang kedua, radiasi yang dapat kita rasakan oleh kulit dan wajah, namanya radiasi inframerah. Panjang gelombang radiasi inframerah lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya atau visible radiation. Nah, di sini jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor. Yang pertama, faktor jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Nah, yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Yang ketiga, ada panjang hari atau sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Ada yang keempat itu pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang diterima oleh bumi kita atau energi matahari akan diterima dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, diserap oleh aerosol atau awan di atmosfer bumi yang akhirnya menjadi panas. Radiasi yang terserap ini menyebabkan naiknya temperatur gas dan aerosol itu sama dengan kumpulan cairan kecil atau partikel-partikel solid yang menyebar dalam suatu gas, seperti uap air di atmosfer, debu-debu di angkasa. Nah, yang selanjutnya ditangkis oleh atmosfer atau oleh gas-gas dan aerosol. Dalam hal ini, radiasi ditangkis dan disebarkan ke segala penjuru. Yang ketiga, itu ada radiasi yang tidak tertangkis maupun terserap oleh atmosfer sampai ke permukaan bumi. Karena bumi sangat padat, maka radiasi ini bukan ditangkis, melainkan dikembalikan satu arah ke atmosfer, atau proses ini bisa disebut refleksi, walaupun sebenarnya sama aja dengan tangkisan. Es dan salju merefleksi hampir kebanyakan dari radiasi solar yang sampai ke permukaan bumi, sedangkan laut merefleksi sangat sedikit. Nah, yang keempat ini ada radiasi yang sampai di permukaan bumi yang tidak direfleksi, akan diserap oleh bumi. Di lautan, penyerapan ini sampai pada puluhan meter dari permukaan laut, sedangkan di daratan hanya pada level yang lebih tipis, seperti halnya yang terjadi pada atmosfer. Penyerapan radiasi di permukaan bumi menyebabkan naiknya temperatur permukaan tersebut. Segitu dulu materi yang aku sampaikan buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.